Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul kembali dalam rangka pengajian rutin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kula hormati, kami di sini bareng-bareng belajar thalabul ilmi. Kalau sadar grogi, nek salawatan luar biasa, tapi kalau ngomong ini jangan. Nah, supaya kita tidak melabur pembicaraannya, kita yang akan dibahas itu adalah kitab Taysirul Khalaq. Taysirul Khalaq, pas kebetulan kitab yang biasa kalau ngaji itu, kalau pada sebetulnya enten lah kekuatan sing sudah ada di kalau pada sini. Kitab Taysirul Khalaq ini karangannya Abu Hasan Ali bin Husain bin Ali al-Mas'ud dari Mesir. Nah, kitab ini menjelaskan tentang adab etika seseorang, baik siswa, baik santri pada murid pada gurunya, ataupun akhlak dengan orang tua, ataupun etika bermasyarakat. Nah, di sini kita akan membahas tentang adabul akli, yaitu etika terhadap diri sendiri, yaitu ketika makan. Betul menolak bingung, karena kita setiap hari juga makan kan. Yang makan yang betul atau etikanya makan seperti apa? Seperti itu nih. Sebelum kita mulai, kita tawasul dulu pada pengarangnya, semoga mendapatkan barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa sallallahu alaihi wasallam. Wa husnul ma'rifati kitab Abi Hasan al-Mas'ud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul akli, ay hadza adabul akli. Utawi iki ubah pertelakan tata kramane makan atau mangan. Amal adabu allati qablahu. Amal adabu anak utawi tata krama allati qablahu kang ing dalem sadurunge makan
Fahia ghuslul yadaini. Fahia utawi aklu iku ghuslul yadaini basuh tangan loro. Jadi ketika makan, yaitu sebelum makan kita dianjurkan membasuh kedua tangan dulu. Jadi cuci tangan terlebih dahulu. Itu sudah lumrah gitu. Wa wad'u ta'ami ala sufratin. Kemudian wa wad'u ta'ami lan nyalahaken makanan ala sufrati ing dalam lemek fil ardi ana ing bumi. Kemudian menaruh makanan di atas bumi, artinya dilemei, baik itu berupa piring ataupun kalau misalkan makanan bersama daun ya, daun pisang atau nampan gitu, gak boleh langsung tekel. Nah, kadang ada langsung tekel, nah itu tidak baik. Wal julusu lan lungguh. Makan itu disunahkan duduk, gak boleh berdiri ya, gak boleh ngadeg, disunahkan atau dianjurkan duduk. Warnanya itu taqawi dan niat gawe kekuatan ala ibadati ngatasi ibadah. Makan itu diniati tujuannya untuk ibadahnya supaya kuat. Nah, kadang itu kita lupa ya. Kadang makan setiap hari kita disunahkan kalau makan itu diniati supaya ibadah kita supaya kuat. Nah, itu cukup dalam hati. Wa tarkul akli ma'asyibai wa ridho bil hadiri. Wa tarkul akli lan ninggal mangan ala syibai ing atase war serta niwar. Kalau makan jangan sampai kekenyangan. Nah, itu juga kadang kita nggak terasa. Biasanya kalau buka puasa, balas dendam ya. Jangan sampai makan itu terlalu kenyang. Itu juga nggak baik. Menurut kesehatan juga tidak baik. Ya. Sebelum kenyang, kita disudahkan dulu. Ada pendapat sahabat Ali itu kalau makan itu dihitung berapa pulukan. Biasanya 40 pulukan. Nah, sebelum 40 itu sudah leren makannya. Itu. Nah, kalau terasa sudah kenyang ya sudah, jangan diteruskan. Wa ridho bil hadiri minat do'ami. Wa ridho lan ridho bil hadiri ing dalam sandinge fitu ami ing saking panganan. Kita ridho ikhlas ketika makanan itu sudah ada di depannya. Jangan sampai menghina makanan ya. Kita misalkan makan bareng, di depan kita itu ada tempe, tapi di depan orang lain ada ikan, ada ayam. Ya wis sing di depan kita itu apa yang harus dimakan. Jangan sampai ngambil punya temannya ya. Atau menghina, wah ini kurang asin. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kalau misalkan kurang asin ya cukup kita langsung bertindak ambil garam, tambah sendiri. Tidak boleh menghina. Watar dan wihi lan tinggal maidu to'am sama. Jadi mengambil makanan yang berada di luar kita, artinya jauh dari depan kita, itu juga tidak baik. Dan juga tidak boleh menghina makanan ya. Baik itu makanannya gak enak ataupun kurang asin atau apa, itu juga tidak boleh. Menurut etika kitab ini seperti itu. Kasihan yang masak ya, sorong-sorong orang pastinya ini kan juga tidak boleh. Wa talabuman lan golek wong ya kulo
kang mangan mau serta neman. Kita kalau makan itu mencari orang atau boleh barengan. Ini juga jarang. Kalau makan mungkin kalau makan bareng-bareng enak, tapi kalau sendiri dianjurkan golek hewan. Ya. Biasanya kalau di pondok-pondok itu kan kalau dulu masaknya bareng, kemudian makannya juga bareng. Nah, kalau makan sendiri biasanya nawani koncone. Nah, Mas mau kemana? Tapi batinnya orangnya biasanya gonggo gak gelem. Tapi kadang orang pondok ya ditawani langsung. Tapi untuk menghormati orang ya tetap ditawani. Monggo jangan, monggo maaf. Biasa gitu. Sering dipraktekkan kalau di pondok-pondok begitu. Tapi kadang dalam hatinya itu gonggo aja, biasa gitu. Tapi lebih baik itu makannya bareng. Seperti Nabi Ibrahim ketika mau makan itu mencari temannya atau tetangga-tangganya itu dipanggil untuk makan bersama. Itu menurut kitab Taisirul Akhlaq seperti itu. Wa amma allati ma'hu, adapun etika sedang makan, fa hiya al-bad'u bitasmiyati. Yang pertama adalah membaca bismillah, berdoa, ya. Jahran kelawan banter. Yudzakira supaya ngelingaken gairuhu ing liyane wong. Yang pertama ketika makan adalah disunahkan membaca doa minimal bismillah sing banter. Maksudnya gak banter-banter. Ya minimal tombol kiri dengar Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Tujuannya yang lain itu mendengar. Ini lali. Nah itu tujuannya seperti itu. Atau membaca doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu juga lebih sempurna ya. Biasanya anak-anak itu kadang kalau makannya enak lali ya, itu diingatkan selali mau doa dhisik supaya barokah, supaya setannya gak melok. Wal aklu bil yumna, wal aklu lan mangan bil yumna kelawan tangan tengen. Kemudian ketika makan yaitu dianjurkan menggunakan tangan kanan. Ya, juga itu aturannya. Wa tasghirul luqmati lan akan puluhan. Nah, ketika makan puluhannya sudah gede ya, sesuai ukuran mulutnya masing-masing. Jangan sampai puluh-puluh ya, itu kan kurang baik ya. Wa ijadatu madghiha lan nglambutaken mamai lukmah. Kemudian etika makan adalah mengunyah makanan sampai lembut. Ya, berarti makannya harus santai, tidak boleh kuku. Ya. Supaya apa? Ketika makanan yang kita makan itu dikunyah sampai lembut, itu nanti secara medis juga akan sehat, membantu usus, membantu pencernaan supaya lancar pencernaannya. Kadang kalau makanannya itu tidak lembut, langsung kita telan, itu nanti kasihan organ tubuh pencernaannya itu nanti akan sulit untuk mencernanya. Kalau masih muda mungkin bisa, tapi kalau sudah agak agak sepuh itu nanti akan pencernaannya itu kan lama ya, makanan yang kita makan. Makanya harus
lembut makanan yang sudah kita makan. Wa tarku maddi yadihi ila wiriha. Wa tarku maddi lan ninggalaken lan ninggal dawaken. Wa tarku maddi yadihi lan ninggal dawaken tangan ila wiriha maring liyane lukma. Kita tidak boleh mengambil makanan yang jauh dari kita. Tadi saya sudah contohkan, misalkan kita makan bareng, diadain nampan, kemudian di depan kita itu tempe, di depan orang lain, di depan temannya itu misalkan ayam goreng atau telur dadar, ya udah yang ada di depan kita itu yang kita makan, itu sudah rezekinya. Ya. Menurut etika seperti itu, gak oleh tangannya, gak oleh juga di depan orang lain. Qoblal farogi indul sadurunge rampung. Ngapunten. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita makan sebelum kita punya, ya sebelum selesai jangan ambil lagi, kemudian kita makan lagi. Harus ditelan dulu. Sebelum makanan yang kita makan ditelan, jangan kita ambil lagi makanan. Nah, gitu maksudnya. Kita habiskan dulu dikunyah sampai selesai, ditelan, baru kita ambil lagi makanannya. Itu. Jangan sampai makanan yang belum selesai kita tambah lagi, itu nggak boleh. Wal aklulah mangan mimma yalihi, mimma saking barang yalihi kang ngandingiman illa fi fakihatin kejaba dalam buah-buahan. Kita nggak boleh makan kemudian di depan makan orang lain, makanannya orang lain. Jadi makanan yang kita di depan itu ya harus kita makan dulu. Jangan sampai di depannya orang lain, yang ada di depan orang itu kita ambil. Nah, itu juga tidak baik. Itu sudah rezekinya masing-masing. Masa nang harapan di depan kita tahu di depan orang lain ayam misalkan, kemudian kita tangannya ngambil punya ambil ayam misalkan, menurut etika juga kurang baik. Kecuali buah-buahan, karena buah-buahan itu kan pisah dari tempat makan. Wala yang fuha lan ora nyebul sapa wong fi du'ami dalam panganan, dan makanan tidak boleh disebul. Misalkan panas, ya tunggu sampai dingin. Kenapa nggak boleh sebul? Menurut kesehatan juga tidak baik, karena ada yang mengatakan penyakit, ya. Jadi tidak bisa disebul. Kalau memang itu panas, ya dikipasi atau dibiarkan dulu sampai dingin. Menurut etika juga tidak baik kalau disebul. Wa alla yaqta'ahu, lan orang motong-motong sapa wong bisiki ini kelawan gladi. Gak oleh makanan dengan pisau atau gladi. Biasanya di restoran, di rumah makan itu kalau makan ada pisau, ada garpu. Nah, kita menurut ajaran Islam itu tidak baik. Walaupun itu pakai daging misalkan, itu juga tidak baik kalau kita memakai pisau ketika makan. Itu budaya, ada yang mengatakan budayanya orang luar. Wala yasmaha lan orang rusak sapa wong yadahu ing tangi wong bihi kelawan doa. Oleh rusak dengan makanan, ya. Wala yasma'an orang ngumpulaken sapa wong ben tamri ing dalem antaraning kurma wan nawalan isine kurma fi ina ing dalam wadah. Dan boleh ketika makan antara kulit dan
isinya itu jadikan satu. Misalkan kalau di sini contohnya adalah kurma. Ketika kita makan kurma, kemudian bijinya itu tidak boleh dicampur dengan kurma yang masih utuh. Kalau di sini misalkan kacang, nah kacang itu kan ketika kita makan kacang, nah kulitnya itu tidak boleh dicampur dengan kacang yang masih ada isinya. Itu harus dipisah. Ya, misalkan dicampur nanti khawatir ketika dicampur kemudian terbuang kan teman-teman. Wala yashrabulan orang ngombe sapa wong alma ing dalem ing banyu illa indal istiyaji ing kecuali nalikane butuh ilahi maring marima. Ketika makan gak boleh langsung minum. Satu pulutan minum itu tidak boleh. Kalau sudah selesai makannya baru kita minum, ya. Kecuali kalau memang membutuhkan, contohnya misalkan keseretan, nah boleh kita minum. Tapi kalau tidak keseretan, kita minumnya nunggu kalau makan selesai. Ya ternyata menurut kesehatan juga kalau makan kemudian baru berapa pelukan langsung makan minum itu juga tidak baik, karena setiap kita makan itu mengeluarkan enzim yang membantu pencernaan makanan. Dan tapi kalau misalkan langsung diminum nanti enzimnya itu akan hilang, jadi akan terganggu pencernaannya. Kemudian wa amma allati ba'dahu wa amma allati ba'dahu fa qiyam qabla syekhi wa ghusl yadaini. Adapun ketika setelah makan yaitu al-qiyam madhab qabla syekhi ing dalam sadurunge wareg. Jadi ketika setelah makan, ketika kita merasa kenyang, ya sebelum kenyang malah itu harus kita berhenti, ya berhenti dulu, gak usah diteruskan. Jangan sampai kekenyangan, jangan sampai bahasanya itu kelemekeran, nah itu tidak boleh. Wa ghusl yadaini lan membasuh kedua tangan. Newis mari kita cuci tangannya. Ba'da laqihima ing dalam sakwise nglamuti tangan, ya tiada ini. Kita setelah makan dianjurkan jari kita itu dikelamuti. Nah, dikelamuti kalau misalkan pakai tangan bukan pakai sendok. Sebelum kita cuci tangan itu dikelamuti dulu, kemudian baru dicuci tangannya. Dan tujuannya apa? Supaya tidak mubazir. Walaupun ada satu upo atau satu dua upo itu juga termasuk makanan. Karena di lain tempat banyak yang kekurangan makanan, banyak yang membutuhkan makanan, dan kita tidak boleh mensia-siakan makanan. Itu juga termasuk etika setelah makan. Wal kita tulan jubui ceceran setelah makan pasti kita makanan yang kita makan itu kan ada yang jatuh, ya baik kumpulnya itu dengan roso atau dengan karpet, kita dianjurkan untuk mengambil makanan tersebut. Batas makanannya apa? Ya dimakan boleh kalau itu memang bersih, atau kita dikumpulkan kemudian buat ayam atau buat hewan lainnya. Yang penting yang kita makan itu sudah bersih, tidak boleh ada yang tertinggal. Walhamdulillah, dan membaca hamdalah. Setelah makan selesai,
kemudian diakhiri membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu etika makan ya. Jadi kenapa sih di dalam ajaran Islam itu sampai diatur ketika makan, diatur ketika minum, diatur ketika mandi juga diatur, karena sudah itulah kehebatan Islam ya. Nabi juga mengajarkan seperti itu. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sampai mau tidur pun diatur. Selanjutnya ada busyurbi. Kasih kira. Ada busyurbi ada busyurbi. Utawi iku bab mertelakan tata keramane ngombe atau minum. Setelah makan baru kita minum. Ada buku utawi tata keramane syurbi iku kathirotun akeh. Jadi etikanya minum itu sangat banyak sekali. Kinha iku setengah saking kathiro karena ulul imani utawi cukup warga bil yakini kelawan tangan kanan. Ketika kita minum dianjurkan kita memegang tangan kanan, disunahkan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Warna darulah ningali ini inggalina. Kemudian yang kita pegang itu gelasnya dilihat, airnya itu dilihat apakah ada kewannya atau bukan, itu harus dilihat, ditingali. Qabla syurbi dalam saat dirinya minum. Watasnya tulan moco bismillah. Kemudian setelah dipegang tangan kanan, kemudian airnya dilihat, kemudian baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wal julus ulang nunggu. Nah, sama makan juga duduk dan minum juga disunahkan duduk. Kenapa disunahkan duduk? Ternyata menurut medis juga mengatakan kalau minum itu berduduk sambil duduk itu akan proses filternya berfungsi, penyaringannya berfungsi. Kalau berdiri dan nanti filternya tidak berfungsi ya. Artinya ketika minuman itu ada kotorannya, nanti kalau sambil duduk itu nanti akan tersaring. Tapi kalau berdiri nanti kotorannya juga akan masuk. Gitu. Wa masul ma'ilan nasab banyu di anna abahu karena sak temene nasab banyu yang turun kabida bahayani ing ati. Selanjutnya ketika minum itu harus diseruput disedot ya, atau disedot, kan boleh digrogol. Artinya digrogol itu misalkan seretnya nah itu kalau digrogol itu akan membahayakan hati. Harus pelan-pelan, tidak boleh langsung. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masul ma'a masul mula ta'uhu aban. Masu pada disebut sawa sira kabeh alma ing banyu masun kawan ngesep temenan. Wala ta'uhu lan aja padha grobok sapa sira kabeh ima aban kelawan kelompok temenan. Nabi mengatakan minumlah atau neseplah air, jangan sampai minum dengan diglogok. Nah, artinya diglogok itu kan langsung itu karena akan membahayakan organ tubuh. Harus pelan-pelan. Wa min halan iku kang saking adat asyurku fi talatati anfasin.
Asyurku tayyinu fi salasat anfasin ing dalam telu pira-pira ambaan. Dan ketika minum itu juga etikanya 3 kali, maksudnya 3 kali seruputan ya. Yusami fi kulli wahidin, yusami hale maca bismillah fi kulli wahidin ing dalam saben-saben suwiji-wiji. Setiap kali telan kita baca bismillah. Tidak tahu kalau praktiknya ya. Ini kan kita juga sambil sama-sama mengingatkan supaya kita bisa melaksanakannya. Ya madu kalau maca hamdalah sapa wong fi akhiri ing dalem akhire syurbu. Ketika selesai minum kita disilakan membaca bismillah. Wala yana fasulan maca ambaan sapa wong fil ina ing dalem wadah. Ketika minum kita nggak boleh bernafas di dalam wadahnya atau di gelasnya. Jadi sekali minum ya diusahakan nggak usah ambelan. Jadi sekali minum langsung disebut. Menurut etika teknologi seperti itu. Wala yatajasyaru, wa idza syaribalan alikana minum sapa wong wa jalan ngapaken sapa wong ayaskia ing yen to ngombe sapa wong wairohu ing liyane wong kal iqtin maka becik bisa sapa wong man ing wong ala yamin ing dalem arah tengene wong. Nah, ketika kita kayak seperti ini jejer ya, kita mendahulukan dulu orang sekitar yang berada di kanan atau di kanan. Misalkan ketika kita mau membagi makanan, ya disunahkan ke arah kanan dulu, terus sampai selesai, kemudian baru ke arah kiri. Menurut kita sudah pernah seperti itu. Walau dalam ana sapa wong afdola iku afdola utama sapa wong. Walaupun di sebelah kiri itu orangnya lebih mulia misalkan. Nah, tetap kita dianjurkan ke arah kanan dulu. Nah, walaupun di sebelah kirinya itu misalkan orang yang lebih mulia daripada kita. Biasanya kalau untuk berkat ya si sebelah imamnya atau si mimpin, karena sebelah kiri kita diutamakan sebelah kanan. Menurut kita seperti itu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam sakau Arabiyan kana ala yaminihi qabla Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Al-yamanu fal-ayman. Karena Nabi mengatakan ketika Nabi berada di suatu majelis, di sebelahnya itu, sebelah kirinya itu ada Abu Bakar, ada Umar. Tapi tetap Nabi memberikannya ke arah kanan terlebih dahulu. Wa qala lan dawu sapa Nabi al-aiman fal aiman. Disiana sapa wong ing kanan fal aiman mongko ing arah kanan. Jadi dahulukanlah ke arah yang kanan dan ke kanan terlebih dahulu. Al-adabun nabi wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang perlu kita perlu kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini kita bisa menjalankannya. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan, karena kita juga kadang lupa ya, walaupun itu hal sepele, tapi menurut etika tata krama itu juga kadang kita lupa ya. Maka kita saling mengingatkan
Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga masih belajar. Jadi kalau ada lupa tolong diingatkan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.